Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jarak jauh atau daring. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan sub pembelajaran nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut diantaranya yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun
2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji karena Al-Quran ya atau kitab-kitab yang lain itu sebagai petunjuk atau pedoman dalam kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan bagaimana kita berperilaku kepada Allah, kemudian bagaimana cara kita berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan ya, di dalam Al-Quran pun juga menjelaskan bagaimana cara kita berperilaku ya terhadap diri kita sendiri. Nah, salah satu ya contoh berperilaku terhadap Allah ya atau cara kita menjalin hubungan kita kepada Allah yaitu dengan apa? Dengan kita mendirikan sholat, kemudian kita berdoa, ya bermunajat kepada Allah. Nah, contoh dari berperilaku kepada sesama manusia yaitu seperti kita harus saling tolong-menolong, tidak boleh sombong, tidak boleh saling mengejek, dan lain-lain. Kemudian ya, Al-Quran juga menjelaskan bagaimana cara kita berperilaku terhadap hewan dan tumbuhan. Ya, terhadap hewan contohnya terhadap hewan peliharaan kita, ya, harus kita kasih makan, harus kita rawat, ya, dan lain-lain. Nah, contohnya lagi perilaku kita terhadap tumbuhan bagaimana? Harus kita rawat tanamannya, harus kita pupuk, kita siram, ya, dan lain-lain. Kemudian Al-Quran pun mengajarkan kepada kita untuk kita berperilaku terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana? Ya, contohnya yaitu kita membersihkan diri kita, berpakaian yang rapi, ya, membersihkan kuku, dan lain-lain. Untuk mengevaluasi materi hari ini, silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Soal pertama, tuliskan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua, tuliskan 3 contoh perilaku terpuji terhadap diri sendiri. 3. Tuliskan bagaimana cara kita berperilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? 5. Pada usia berapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Quran diturunkan kepadanya? Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.